Shalom Oma dan Opa, sebelum mulai ibadah, yuk kita sama-sama mau senam biar tubuh jiwa raga kita sehat. Mari saya persilahkan.
manusia. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Oma dan Opa, sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Biar gerakan Roh Allah terjadi di tempat ini. Dimanapun Oma Opa berada, mari sama-sama kita nyatakan firman Tuhan, janji Tuhan. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi kita nyatakan ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Nyatakan di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sama-sama nyatakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah. Sama-sama katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Nyatakan di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Revival terjadi, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur ke barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Revival terjadi, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur ke barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Sambil tepuk tangan yuk katakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Tuhan pasti melawat. Allahku kan melawat umat. Sama-sama yuk katakan, di timur ke barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah. Lawatan, katakan lawatan Allah. Lawatan Allah, lawatan, sekali lagi lawatan Allah. Lawatan Allah sekarang. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Oma dan Opa. Haleluya. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Oma dan Opa pasti terjaga, terlindungi oleh Tuhan kita. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa.
Mari siapkan hati kita, Oma dan Opa. Kita mau bawa penyembahan kita. Kita mau serahkan hidup kita bagi Tuhan. Ku percaya Tuhan, Kau yang membela setiap kami. Kau yang menjagai setiap hidup kami. Kesehatan kami, rumah tangga kami Tuhan, semuanya dalam perlindungan Kau. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang selalu dekat dengan setiap kami. Yesus. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Sama-sama nyatakan, ku pasti dapat lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, terpujilah namanya. Sama-sama kita mau nyatakan, Allah yang bela, Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Siapa lawan Dia? Kami lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Katakan, ku pasti dapat, ku pasti dapat melakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Ini doa setiap kami Tuhan. Aku percaya. Walau kami lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, kami tetap percaya. Aku percaya karena firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan ada di tangan kita. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Nyatakan lebih lagi, ya Tuhan. Oh, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah kami, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sama-sama yuk kita sembah Tuhan. Kita angkat tinggi penyembahan kita bagi Tuhan.
Dia Tuhan yang maha mendengar. Dia Tuhan yang selalu bela setiap oma dan opa. Mari angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang Kau hidup, disembah. Kau yang melindungi setiap kami. Kami bersyukur. Haleluya. Shalom. Hiarana raramo. Ya Tuhan ku percaya. Ini hati setiap kami Tuhan, ini jiwa raga kami mau menyembah-Mu saat ini Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Mari Oma dan Opa, dengan hatimu, dengan kesungguhan hatimu, sama-sama kita nyatakan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya Tuhan. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Saya minta tangan Oma dan Opa taruh di dada yuk. Sama-sama kita menyatakan aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Ini iman setiap kami ya Tuhan. Lewati lembah air mata, dalam kondisi sekarang Tuhan, kami tetap percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari nyatakan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Tangan-Mu menjaga, tangan-Mu menjaga. Yang berharap kepadamu, takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya. Janji-Mu setia, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan ku percaya. Oh, Tuhan ku percaya.
berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Oh, Tuhan ku percaya janjimu setia, janjimu setia. Yesus, tetapku hidup bagimu sampai selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Tanganmu selalu menjaga, tanganmu menjaga. Yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhan, Tuhan ku percaya janjimu, janjimu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Nyatakan tetap ku hidup, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Ini setiap kami Tuhan, kami mau tetap hidup bagimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami tetap milik-Mu ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, jiwa raga kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Apapun kondisi masalah setiap kami, Oma dan Opa, kami percaya Tuhan Allah yang selalu menggandeng tangan setiap kami, yang selalu memelihara hidup kami ya Tuhan. Kami percaya itu. Kami mau selalu tetap pandang wajah-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita mau bawa penyembahan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu, Oma dan Opa. Bangkit hai jiwaku, bangkitlah hai imanku. Pandang wajah dan berseru, pertolonganmu datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup.
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Kaulah harapan setiap kami. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Jemaat Umas GBI Rayon 1D. Senang sekali bisa bertemu pada hari ini. Kita percaya di bulan Desember ini kita banyak merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita di dalam perayaan-perayaan Natal. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Dan kalau Engkau hadir, sesuatu pasti terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang terbelenggu dibebaskan. Bahkan kami percaya saat ini yang sakit dijamah Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami rindu menerima lawatan-Mu pada hari ini Tuhan. Melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang melawat kami saat ini. Kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati, sama-sama dengan saya katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu pada hari ini. Dan biarlah pada hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang dibawa tema yang diberikan kepada saya adalah Jadilah Pendamai. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kelahiran Yesus Kristus itu sudah dibuatkan jauh sebelum kedatangan Yesus, kelahiran Yesus Kristus. Nah, salah satunya adalah Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu akan disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Raja damai. Nah, hari ini Tuhan rindu kita menjadi seorang pendamai. Jadilah pendamai. Jadilah pendamai. Nah, karena itu mari kita lihat ketika kelahiran Yesus Kristus, ya, maka yang pertama kali mendapat berita tentang kelahiran Yesus Kristus ini adalah para gembala. Mari kita buka Lukas pasal yang kedua. Di dalam Lukas pasal yang kedua kita akan melihat bagaimana para gembala mendapat satu kesempatan untuk menerima berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Siapa gembala? Gembala adalah orang yang nggak terpandang, orang yang nggak dianggap. Tetapi justru Tuhan memberi kesempatan buat orang ini menerima berita kelahiran Yesus Kristus. Ini menggambarkan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada kelas di dalam kehidupan kita. Semua sama. Semua sama-sama dikasihi Tuhan. Semua sama-sama dicintai Tuhan. Dan Yesus mau lahir untuk kita. Dia mau mati untuk kita. Dia juga mau menyelamatkan setiap kita, siapapun kita. Yang penting kita mau percaya kepada Yesus, maka kita akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua, dikatakan di sini ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Berita Natal pertama yang disampaikan adalah jangan takut. Ya, jangan takut. Apa kata malaikat itu selanjutnya? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kita lihat ayat ke-13. Kita lanjut ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah
bala tentara surga yang memuji Allah. Awalnya malaikat itu datang sendiri, kemudian datang bala tentara surga. Dan ada satu choir yang luar biasa dinaikkan waktu itu, ya. Dan ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan ingat, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera. Itulah berita Natal. Berita Natal adalah berita damai sejahtera yang menjauhkan segala kita dari segala ketakutan, kekhawatiran, rasa seperti takut dan khawatir itu semua ada di dalam kehidupan kita, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi berita Natal yang pertama, jangan takut. Karena apa? Damai sejahtera ada di antara kita. Karena Yesus sudah datang untuk kita. Nah, karena itu senang sekali dengan tema Jadilah Pendamai dan beberapa dasar daripada ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita akan coba melihat di bawah tema Jadilah Pendamai. Siapa yang harus menjadi pendamai? Dan poin kedua, bagaimana kita menjadi pendamai? Siapa pendamai itu? Saya percaya pasti kita semua berkata, saya mau jadi pendamai, Bu. Saya mau menjadi pendamai. Kita semua akan menjadi pendamai. Mari kita lihat satu ayat. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan ini berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kebahagiaan ketika kita bisa menjadi pendamai dan membawa damai. Karena apa? Itu adalah ciri seorang anak-anak Allah, anak-anaknya Tuhan. Jadi kalau kita berkata kita nih anak Tuhan, seharusnya kita harus membawa damai dalam kehidupan kita. Dan kalau kita membawa damai, jelas kita pun orang yang penuh dengan damai, sejahtera, damai, sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat. Karena itu, ya, terimalah Raja Damai itu di dalam kehidupan kita. Karena siapa yang disebut pembawa damai? Berdasarkan ayat ini, kita melihat bahwa, ya, pembawa damai itu adalah anak-anak Allah. Pembawa damai itu adalah anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dan menerima Yesus di dalam kehidupannya. Maka Yohanes 1 ayat 12 berkata, dia disebut anak-anak Allah. Saudara dan saya yang sudah membuka hati dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kita, maka kita disebut anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah pembawa damai di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya dia membawa damai. Nah, jadi kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka seharusnya saya harus membawa damai di dalam kehidupan kita. Nah, kata pembawa damai. Setelah saya menjadi anak Allah, maka ada tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berarti untuk menjadi pembawa damai itu tidak terjadi dengan sendirinya. Setelah kita menjadi anak Allah, maka kita harus mengupayakan di dalam kehidupan kita, kita menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kita. Anak-anak Allah, ya. Maka anak-anak Allah harus membawa damai di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya ketika kita membuka hati dan mengundang Yesus untuk terima Yesus dalam kehidupan kita, dan kita disebut anak-anak Allah, maka saya percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, maka Roh itu yang akan berkarya di dalam kehidupan kita. Untuk ada satu kerinduan di dalam kehidupan kita. Salah satu ciri orang yang menjadi anak-anak Allah, maka dia harus membawa damai di dalam kehidupannya. Karena apa? Dia akan menjadi satu kesaksian. Karena Tuhan memberikan amanat agung buat orang yang sudah menerima Yesus. Setiap anak-anak Allah mendapat perintah amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dan setiap kita harus punya beban untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta yang ketiga saat ini.
Dan bagaimana kita bisa menjadi messenger-messenger di era Pentakosta yang ketiga, membawa amanat agung di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak membawa damai. Kehadiran kita bukan membawa damai. Kehadiran kita justru membawa masalah di dalam kehidupan orang lain. Kehidupan kita tidak menjadi kesaksian bagi orang lain. Kehidupan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Nah, karena itu hari ini, ketika kita dalam perenungan kita bulan Desember ini untuk merayakan Natal, Tuhan mengingatkan kembali dalam kehidupan kita bahwa kita punya satu tugas yang harus diemban dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita amanat agung, yaitu tugas untuk memberitakan Injil di dalam kehidupan kita. Dan kita masuk di era Pentakosta yang ketiga saat ini. Dan bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai messenger di era Pentakosta yang ketiga, maka jadilah pendamai. Jadilah pendamai. Saya percaya berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya juga anak Allah. Bapak Ibu anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Jadi mari kita belajar untuk membawa pendamai di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu belajarlah untuk bagaimana ciri sebagai seorang anak Allah. Salah satunya adalah kita harus membawa damai. Dimulai dari Yerusalem. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya Yerusalem itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Dan saat Natal seperti ini, biarlah kita kembali membarui komitmen kita untuk membawa damai bagi keluarga-keluarga di sekitar kita. Mungkin bagi anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, saudara-saudara kita, siapapun. Tuhan, saya rindu, saya boleh menjadi pembawa damai, messenger di era Pentakosta yang ketiga. Dan Tuhan mau, itu yang kita lakukan di hari Natal. Saya mau membawa damai. Saya mau pembawa damai. Itu yang pertama. Ya, jadi siapa yang membawa damai? Kita yang membawa damai. Bapak Ibu kita semua. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa membawa damai di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita ingat? Ingat dikatakan, jadilah pembawa damai. Berarti ketika kita menjadi pendamai itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Apalagi kalau kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-13, mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 13, Tuhan mengingatkan kita seperti ini, ya. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka, hidup dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Garis bawahi. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Gak pilih bulu. Oh, kalau orang yang baik saya bisa hidup damai dengan dia. Tapi kalau orang yang menghina saya, kalau orang yang benci saya mungkin gak bisa hidup damai dengan dia. Oh enggak. Tuhan bilang, hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Berarti dengan semua orang. Termasuk orang yang melukai kita. Iya. Kita belajar hari ini bagaimana kita berdamai dan hidup damai dengan semua orang. Itu 1 Tesalonika 5. 2 Timotius 2. Mari kita buka 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ya. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Kejar. Damai itu harus dikejar. Kejarlah damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, jadi orang yang membawa damai ini memang hatinya mesti murni. Catat ya, hatinya mesti murni. Kalau hatinya banyak kepahitan memang susah kita berdamai, ya. Tetapi hati kita harus murni. Dan dikatakan di sini, kejarlah damai.
Hiduplah damai dengan semua orang. Kejarlah damai. Satu lagi kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian, berusahalah hidup damai. Nah, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ya, kejar. Kalau kita mau melihat Tuhan, kejarlah damai, hiduplah dalam kekudusan. Jadi betul-betul ya, hidup berdamai dengan semua orang. Kejarlah damai, berusahalah hidup damai. Ini perintah Tuhan. Berarti bagaimana kita bisa hidup berdamai? Yang pertama, itu harus diupayakan dalam hidup kita. Mungkin bukan hanya diupayakan, ada peperangan. Ya, ada peperangan, artinya ada perjuangan dalam kehidupan kita. Sepertinya kita maunya nggak berdamai dengan orang itu. Tetapi ketika kita sadar bahwa saya ini anak Allah, maka mau tidak mau saya harus bisa hidup berdamai dengan orang itu. Berarti saya mengalahkan kedagingan saya. Saya mengalahkan keegoan saya. Saya mengalahkan nafsu saya. Yang tadinya mau marah, saya bilang, oh enggak. Saya mau lepaskan pengampunan dalam kehidupan kita. Artinya, untuk hidup damai itu perlu diupayakan. Jadi cara yang pertama perlu diupayakan. Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan ingat, salah satunya Tuhan katakan, itu adalah perjuangan, proses. Seperti sebuah pohon menghasilkan buah. Karena itu, ini ada di dalam buah Roh Kudus. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 22. Salah satu daripada buah Roh Kudus ialah damai. Ya, damai. Jadi kasih sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Berarti sama seperti pohon untuk menghasilkan buah, dia perlu satu proses dalam kehidupan pohon itu. Begitu juga dengan kita, ketika kita mau mengejar kedamaian, ada proses di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan mematikan ego kita. Kita mematikan satu kebanggaan dalam diri kita. Kita mau belajar untuk merendahkan diri, supaya perdamaian itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, kejarlah. Ada proses. Ya, tidak terjadi dengan sendirinya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi pendamai? Yang kedua adalah Tuhan mau kita sendiri dulu harus punya damai di dalam kehidupan kita. Kita harus punya damai itu di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan tadi bilang, kalau hati kita nggak benar, bagaimana kita bisa memberikan damai untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain. Jadi poin yang kedua, di dalam untuk kita bisa memberikan rasa damai kepada menjadi pendamai bagi orang lain, Anda harus berdamai dengan diri Anda sendiri. Itu poin kedua. Berdamai dengan diri Anda sendiri. Kenapa? Ketika orang tidak berdamai dengan dirinya, maka dia sulit bisa membawa damai bagi orang lain. Bagaimana berdamai dengan diri sendiri? Orang yang berdamai dengan diri sendiri adalah orang yang mengasihi dirinya sendiri. Karena firman Allah berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri berbeda dengan mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri itu perlu pemulihan. Ya, egonya yang muncul. Tetapi mengasihi diri sendiri artinya dia bisa menerima dirinya sebagaimana Kristus bisa menerima dirinya di dalam kehidupannya. Nah, karena firman Allah berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti mana yang lebih dulu? Mengasihi orang lain atau mengasihi diri sendiri? Firman Tuhan berkata, kasihi diri sendiri dulu. Artinya mengasihi diri sendiri artinya saya percaya aku berharga di mata Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya bisa menerima diri saya. Saya sudah bisa mengampuni diri saya. Kalaupun ada perlakuan kehidupan saya yang tidak berkenan dan saya sudah bereskan di hadapan Tuhan. Biasanya orang sampai proses hanya membereskan hidupnya kepada Tuhan. Dan tetapi dia tidak bisa lagi menerima dirinya.
Ya, dia merasa, waduh saya orang yang paling malang, saya orang yang paling gagal. Di usia-usia emas seperti ini, mungkin kita banyak perjalanan hidup kita. Kenapa dulu itu terjadi dalam kehidupan kita? Seandainya itu dulu tidak terjadi, mungkin saya tidak seperti ini. Berarti Anda belum mengasihi diri sendiri. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak berkenan sama Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Dan langkah kedua, ampuni diri kita. Kita harus terus memproses setiap emosi-emosi negatif di dalam diri kita yang terjadi dalam sepanjang kehidupan kita, supaya hati kita bisa diisi oleh damai Kristus. Kenapa? Ketika saya punya rasa kecewa, ketika saya rasa kepahitan, bitterness, kekecewaan dalam hati saya yang tidak dibereskan, maka tanpa saya sadari, saya sedang mengisi emosi-emosi negatif saya dengan sampah-sampah negatif di dalam kehidupan saya. Saya boleh kasih ilustrasi sebentar. Nah, saya punya botol berisi air. Nah, air yang warna coklat. Saya gambarkan ini adalah tabung emosi. Ketika tabung emosi saya dipenuhi dengan emosi-emosi negatif yang terjadi dalam perjalanan hidup saya, bitterness, kekecewaan, apalagi suatu perbuatan dosa yang belum diselesaikan, terus untuk kekesalan dalam hidup kita, terus kita nggak kelola dalam hidup kita, maka ini akan memenuhi tabung emosi kita, sehingga sisanya sangat sedikit. Ruang sisa sangat sedikit, dan ruang sisa yang sedikit ini tidak mampu untuk mengelola emosi kita ketika kita ada dalam persoalan. Sehingga tiba-tiba ketika kita ada dalam persoalan, kita bisa menjadi orang yang marah, meledak, dan akhirnya kita bisa jatuh di dalam tidak menjadi berkat, tidak menjadi berkat. Mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah pembawa damai. Orang yang membawa damai, hatinya sudah berdamai. Hati yang berdamai, setiap emosi negatif dalam diri kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita cairkan, kita kelola, kita aware, kita sadar, Tuhan, aku mengalami masa-masa ini di dalam kehidupan aku, tapi aku rindu Tuhan, aku bisa mengalami proses, aku minta ampun ya Tuhan. Aku minta ampun sama Tuhan. Aku mau melepaskan pengampunan buat orang yang membuat aku kecewa, yang membuat aku bitterness, kepahitan dalam hidup aku, supaya hatiku plong dan aku bisa menjadi orang yang membawa damai di dalam kehidupan ini. Nah, itu paling penting. Karena itu marilah kita berdamai dengan diri kita, ampuni diri kita, kelola emosi kita. Ketika hati kita sudah penuh dengan damai, maka kita akan bisa membawa damai dalam kehidupan kita. Hati yang penuh damai terlihat dari muka yang sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Saya percaya di usia emas, kalau kita sukacita terus, kita berkata hati yang gembira adalah obat. Walaupun mungkin kita mengalami persoalan dalam kesehatan kita, tetapi kita bisa survive, kita bisa kuat, dan kita terus bisa menjadi berkat buat anak, menantu, dan cucu kita. Paling enggak kita menjadi pendoa syafaat. Dan yang terpenting adalah orang tua, yang terpenting yang Tuhan masih rindukan dalam hidup kita, kita menjadi teladan buat anak-anak kita. Role model, kita menjadi teladan. Jadilah teladan buat anak-anakmu, menantu, dan cucu, ketika engkau menjalankan tugas pembawa damai. Ketika mereka mengenang kita, mereka berkata, oh oma itu orangnya senyum terus, oh opa itu orangnya bahagia terus. Dia membawa damai dalam kehidupan kita. Biarlah berkat Natal, berita Natal, jangan takut, dan kesukaan bagi dunia, kita membawa damai. Itu kita alami di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, berita Natal pertama, jangan takut. Kesukaan besar terjadi pada hari ini karena Sang Juru Selamat telah lahir. Biarlah itu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk setiap kami Bapak Ibu yang ada di dalam jemaat Umas Rayon 1D pada hari ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Karena kami semua sudah menjadi anak-anak Allah.
Dan Tuhan mengingatkan kepada kami, kalau kami sudah menjadi anak-anak Allah, maka kami harus membawa damai. Bahkan Tuhan ingatkan di dalam firman-Mu di dalam Matius pasal yang kelima, kalaupun kami tidak berdamai dengan orang lain dan kami ingin memberikan persembahan sama Tuhan, Tuhan bilang, tinggalkan persembahanmu itu, berdamai dulu dengan orang itu. Ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita punya relasi yang baik bersama dengan semua keluarga kita dan rekan-rekan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan biarlah kau berkomitmen pada hari ini, aku mau membawa damai. Dan aku mau berdamai dengan diriku terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu, kalau ada emosi-emosi negatif yang masih ada di dalam hatimu, biarlah hari ini itu diproses oleh Tuhan. Mari proses itu. Dan katakan, Tuhan, aku melepaskan pengampunan. Aku kecewa, tapi aku lepaskan pengampunan buat orang yang mengecewakan aku. Dan biarlah hari ini hatiku dipenuhi oleh sukacita Natal, oleh damai sejahtera Natal. Aku gak mau dipenuhi oleh kepahitan. Aku gak mau diisi oleh emosi-emosi negatif dalam diri aku. Tetapi aku mau hatiku diisi oleh damai sejahtera Natal, sehingga aku bisa menjadi pembawa damai. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom Oma Opa. Bagaimana hari ini diberkati oleh Tuhan? Puji Tuhan. Mari Oma Opa, kita akan bertemu kembali minggu depan. Dan Oma Opa, kami persilakan untuk mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan di minggu depan, ibadah minggu depan. Sebelumnya kita akan menonton tayangan 3 menit. Kami persilahkan.
Dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Shalom Oma dan Opa, kami percaya sangat diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa, amin. Menjadi rema buat setiap Oma dan Opa. Mari kita berdoa Oma dan Opa. Bapa, Kau adalah Allah yang luar biasa buat hidup kami. Kami percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pemimpin gereja kami. Kami boleh berdoa buat Paniko Tuhan, keluarga besarnya, ketiga wakilnya Tuhan. Dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kami berdoa buat Gembala Rayon kami, Pak Kiki Haryadi, dan Ibu dan keluarga besarnya. Tuhan yang terus menjamah, menjagai kehidupannya Tuhan. Kau menjagai dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin Gembala Umas kami Tuhan, Ibu Hana. Kami percaya Kau berikan terus kekuatan yang baru, roh yang bernyala-nyala, bahkan hikmat marifat daripada Tuhan. Kau yang terus menjagai keadaannya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pengurus umas yang ada. Kami berdoa buat setiap Oma dan Opa yang terus ada dalam perlindungan Tuhan yang baik. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan menyediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Apapun keadaan Oma dan Opa, bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Kami percaya, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kau jagai presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, wakil presiden kami, aparat menteri yang ada. Bangsa ini boleh mengalami pemulihan yang luar biasa. Bahkan sudah di penghujung tahun ini kami tahu Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Kau akan menjagai pulau-pulau, menjagai orang-orang yang benar, orang yang takut Tuhan ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa untuk segala berkat, kasih setia-Mu, perlindungan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Kami percaya Tuhan, sebelum kami pulang Tuhan, sebelum kami berpisah, biar kami boleh terima doa berkat dan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa